Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roberto Sibagariang. Saya akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Kelayakan Industri Kelapa Terpadu. Saya di sini mewakili dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri dan Cecep M. Rohmat. Tanaman kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang telah lama dikenal dan sangat berperan bagi kehidupan masyarakat. Bila ditinjau dari aspek ekonomi, tanaman ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Tiap bagian dari komoditas ini dapat menghasilkan berbagai produk-produk yang mempunyai nilai jual. Peluang bisnis yang dihasilkan oleh komoditas ini cukup banyak, mulai dari batang, daun, sabut, batok, dan air. Dagingnya semua mempunyai nilai bisnis yang cukup menjanjikan. Beberapa produk yang dapat dihasilkan dari komoditas ini yaitu yang terdiri dari batang dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, furnitur, maupun untuk bahan interior. Sementara dari daun dapat dianyam menjadi sapu atau bahan dekorasi. Sementara bagian dagingnya dapat diolah menjadi minyak, santan, kopra, dan lain-lain. Sementara bagian tempurung dapat dijadikan menjadi arang, briket arang, maupun karbon aktif. Sementara untuk sabut dapat dijadikan menjadi fiber set dan kokodas. Dan untuk air kelapa dapat menjadi minuman yang disebut dengan nata de coco. Tanaman kelapa terbesar di dunia adalah di salah satu wilayah di Riau, yakni di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan jumlah data yang diperoleh pada tahun 2012, jumlah tanaman kelapa di wilayah tersebut mencapai 3.742.921 hektar. Yang beberapa daerah yang lebih banyak produksi kelapa lain misalnya di daerah Jambi, Maluku, DI Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Produksi buah kelapa di Indonesia rata-rata 15,5 miliar butir per tahun atau setara dengan 3,02 juta ton kopra, 3,75 juta ton air, dan 0,75 juta ton orang tempurung, dan 1,8 juta ton serat sabut, dan 3,3 juta ton debu sabut. Maksud dan tujuan kegiatan industri kelapa terpadu akan memberi dua keuntungan sekaligus, yakni pertama menguntungkan dari segi agrobisnis, yang kedua turut menjaga kelestarian alam. Perencanaan strategi penting dilakukan karena setiap saat terjadi perubahan, persaingan yang semakin ketat, peningkatan inflasi, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi yang semakin canggih, dan perubahan kondisi demografis yang mengakibatkan berubahnya selera konsumen secara cepat. Secara garis besar, studi kelayakan dikaji melalui multi aspek, antara lain aspek teknik teknologis, aspek pasar dan pemasaran, aspek finansial, dan aspek dampak sosial dan lingkungan, yang kemudian dikembangkan atau di breakdown menjadi lebih spesifik, utamanya dari aspek teknis yang mencakup berbagai hal seperti bahan baku, infrastruktur, teknologi, tenaga kerja, utilitas, lokasi, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat aspek-aspek tambahan seperti aspek sosial dan aspek lingkungan juga dapat dipertimbangkan dalam studi kelayakan. Aspek teknis kelayakan dalam industri kelapa terpadu bermanfaat untuk mengetahui informasi mengenai sumber daya produksi, fasilitas produksi, serta tahap-tahap produksi yang harus dilakukan. Hal tersebut berperan penting supaya bahan baku memiliki kuantitas dan kualitas dan kontinuitas. Industri kelapa terpadu yang prospektif dikembangkan melalui desiccated cocoa, cocoa powder, minyak kelapa, nata de coco, core fibre, dan briket arang, dan asap cair. Produk yang dirancang pada agroindustri kelapa terpadu meliputi sebagai gambar berikut. Pemilihan lokasi industri juga memiliki langkah-langkah agar lokasi yang dipertimbangkan merupakan lokasi yang tepat bagi pendiri pabrik. Prosedur dalam pemilihan lokasi industri atas dasar beberapa hal tersebut, yaitu yang pertama plan analysis dan yang kedua field analysis. Untuk analisis kelayakan finansial dilakukan terhadap kelayakan industri, pengolahan
dengan beberapa kriteria berikut. Yang pertama, Net Present Value atau NPV. Yang kedua, Net Benefit Cost Ratio atau NBCR. Yang ketiga, Internal Rate of Return atau IRR. Yang keempat, Break Even Point atau BIP. Sementara untuk batasan variabel dalam penelitian yaitu terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah luas lahan, yang kedua produksi, yang ketiga produktivitas, yang keempat jarak, yang kelima biaya transportasi, yang keenam biaya investasi, yang ketujuh biaya variabel. Lokasi pabrik dan aspek kelayakan teknologis. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil atau pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan, yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi sendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar dan ibu kota kabupaten lainnya antara lain Dumai, Selat Panjang, Bangan Siapi Api, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat. Atau dapat ditelusuri seperti gambar peta yang sudah tertera. Meskipun perkebunan yang berkembang adalah perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit, baik itu yang dikelola oleh negara ataupun oleh rakyat, selain itu juga terdapat perkebunan jeruk dan kelapa. Untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit, saat ini Provinsi Riau telah memiliki lahan seluas 1,34 juta hektar. Selain itu telah terdapat sekitar 116 pabrik pengolahan kelapa sawit atau PKS yang beroperasi dengan produksi coconut palm oil yang dapat memproduksi 3.386.800 ton per tahun. Untuk lokasi yang ditentukan berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Kebun kelapa identik dengan Indragiri Hilir dan adalah sentra kebun kelapa paling luas di Indonesia. Sebagai negara pemilik kebun kelapa terluas di Indonesia maupun dunia, Indonesia mempunyai perkebunan seluas 3,7 juta hektar yang tersebar di Kepulauan Kelapa. Wilayah Keateman atau yang lebih dikenal dengan sebagai Sungai Gantung adalah kecamatan yang memiliki kebun kelapa paling luas di sana. Kebun-kebun ini adalah milik PT Pulau Sambu, sebuah perusahaan agrobisnis yang memiliki kebun sekaligus pabrik minyak kelapa di Indragiri Hilir. Kebun kelapa di sana dikelola secara profesional. Hamparan kebun itu bukan hanya subur, produktif, dan diandalkan, tetapi juga indah mengasihkan. Kebun kelapa Guntung sudah menjadi objek wisata atau agrowisata yang luar biasa, dan inilah kebun kelapa raksasa dan daya tarik wisata yang tiada tara. Kabarnya di sekitar pantai akan dibuat badan jalan sepanjang tepi kanal dan tanggul akan dapat dilalui kendaraan. Jenis mesin yang digunakan dan kebutuhan lainnya. Mesin dan peralatan utama yang dipakai dalam proses produksi kelapa terpadu adalah mesin pengupasan sabut, mesin pembelahan buah, mesin pencungkilan kelapa, mesin pemarutan, mesin pengeringan pada desiket koko, mesin penyaring santan, pemisah, mesin pemanas pada pengolahan minyak kelapa. Peralatan lain yang digunakan adalah peralatan pemindahan bahan, peralatan laboratorium, maupun pengujian. Kualitas dan peralatan K3 dan tangan seperti sarung tangan, penutup telinga, sepatu bot, helm, dan skop. Adapun neraca masa perencanaan pengolahan kelapa terpadu dapat dilihat pada gambar di samping. Jenis mesin yang digunakan dan kebutuhan lainnya. Mesin dan peralatan utama yang dipakai dalam proses produksi kelapa terpadu adalah mesin pengupasan sabut,
Ketersediaan bahan baku. Pada penelitian ini, agroindustri kelapa terpadu ini kapasitas ditentukan yaitu sebesar 20.000 butir buah kelapa per hari sehingga diharapkan dapat dijadikan referensi daerah yang akan membangun. Kebutuhan utilitas yang dibutuhkan untuk mengelola kelapa menjadi produk turunannya adalah antara lain air dan listrik. Sedangkan dalam operasionalnya pemenuhan kapasitas produksi industri kelapa terpadu dilakukan secara bertahap. Pada tahun ke-1 berproduksi pada tingkat 50%, tahun kedua diproyeksikan naik menjadi 75% dan pada tahun ketiga sampai seterusnya akan beroperasi secara penuh 100%. Jaminan peralatan atau spare parts untuk kerja alat. Jaminan diberikan 1 tahun sejak awal penyerahan dari kesalahan fabrikasi tetapi tidak berlaku jika perusahaan disebabkan karena kesalahan dalam pemakaian peralatan dan operasi. Peralatan yang dibeli dari vendor, jaminan langsung diberikan oleh vendor, sedangkan untuk peralatan yang difabrikasi sendiri dijamin ketersediaan suku cadangnya di pasaran atau supply jika memerlukan penggantian. Spare part menyediakan ketersediaan bagi peralatan yang harus diganti secara berkala untuk keperluan operasi 3.600 jam. Menurut Subagio 2008, dalam melakukan penelitian terhadap aspek pasar dan pemasaran perlu diadakan penelitian terhadap beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu permintaan, penawaran, proyek permintaan dan penawaran, proyek penjualan produk atau barang dan jasa, segmentasi pasar, strategi dan implementasi pemasaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan pasar, sehingga tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menurunkan harga. Tingkat harga juga harus diperbandingkan dengan barang-barang sejenis, sehingga konsumen mampu membeli produk yang dihasilkan. Aspek finansial merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan tujuan menilai kelayakan suatu usaha untuk dijalankan atau tidak dijalankan dengan melihat dari beberapa kriteria kelayakan. Beberapa kriteria investasi yang digunakan untuk menentukan diterima atau tidaknya sesuatu usulan usaha menurut Kashmir dan Jafar 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Net Present Value atau NPV adalah selisih antara benefit atau penerimaan dengan cost atau pengeluaran yang telah dipresent valuekan. Kriteria ini mengatakan bahwa proyek akan dipilih apabila NPV lebih besar dari 0. Dengan demikian, jika suatu proyek mempunyai NPV lebih kecil 0, maka tidak akan dipilih atau tidak layak untuk dijalankan. Jika NPV sama dengan 0, artinya proyek tersebut mengembalikan persis sebesar social opportunity cost faktor produksi modal. Yang kedua, internal rate of return atau IRR. Internal rate of return atau IRR merupakan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara benefit atau penerimaan yang telah dipresent valuekan sama dengan 0. Dengan demikian, IRR menunjukkan kemampuan suatu proyek untuk menghasilkan return atau tingkat keuntungan yang dapat dicapainya. Kadang-kadang IRR menggunakan pedoman tingkat bunga yang berlaku walaupun sebetulnya bukan, tetapi IRR akan selalu mendekati besarnya. Kriteria investasi IRR memberikan pedoman bahwa proyek akan dipilih apabila IRR lebih besar daripada social discount rate. Begitu pula sebaliknya, jika diperoleh IRR lebih kecil dari social discount rate, maka proyek sebaiknya tidak layak. Yang ketiga adalah net benefit cost ratio. Net benefit cost ratio adalah perbandingan antara benefit bersih dari tahun-tahun yang telah dipresent valuekan dengan biaya bersih dalam tahun di mana BT kurang CT atau penyebut bersifat yang telah dipresent valuekan, yaitu biaya faktor lebih besar daripada benefit kotor. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya keuntungan dibandingkan dengan pengeluaran selama umur ekonomis proyek. Proyek dinyatakan layak dilaksanakan jika nilai B per C rasio lebih besar atau sama dengan 1, dan merugi dan tidak layak dilakukan jika nilai B per C rasio lebih kecil dari 1. Yang keempat, payback period.
Payback period adalah metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan investasi dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Semakin cepat dalam pengembalian biaya investasi pada proyek, maka semakin baik proyek tersebut. Karena semakin lancar perputaran modal apabila proses setiap tahun jumlahnya sama, maka payback period dari satu investasi dihitung dengan cara membagi investasi dengan proses tahunan. Yang kelima, break even point atau BEP. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sampai batas mana usaha yang dilakukan bisa memberikan keuntungan atau pada tingkat tidak rugi dan tidak untung. Estimasi ini digunakan dalam kaitannya antara pendapatan dan biaya. Sekian tugas besar yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Oke, Anton.